Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erling, NIM 1809 Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester metalurgi umum, di mana tugas saya yaitu pertama itu apa perbedaan smelting dan melting. Proses smelting ini merupakan proses metalurgi ekstraksi untuk mengambil logam dari bijinya dengan memanaskan biji logam melebihi titik leburnya. Biji yang merupakan senyawa oksida dan sulfida dipanaskan pada tanus dengan suhu yang tinggi. Pada proses ini ditambahkan zat pereduksi yang akan mereduksi oksida dan sulfida logam menjadi logam murni. Pengotor dihilangkan dengan menambahkan floksi yang akan mengikat pengotor tersebut membentuk terak. Contohnya dengan peleburan langsung konsentrat emas dengan menggunakan batu bara sebagai reduktornya. Kedua itu proses melting. Proses melting ini merupakan sebuah proses fisika yang menyebabkan perubahan fasa suatu zat dari padat menjadi cairan. Energi internal dari suatu zat meningkat oleh aplikasi panas atau tekanan. Baik, lanjut nomor 2, perbedaan besi, baja, dan stainless steel. Besi merupakan unsur murni yang sudah ada di bumi, yang merupakan material alami yang memiliki kadar karbon lebih dari 2%. Besi lebih mudah teroksidasi dari baja. Lama-kelamaan akan mengalami karat atau dia akan berkarat. Namun besi mempunyai tingkat elastisitas yang tinggi dari baja, karena baja sendiri lebih kaku dibandingkan besi. Setelah itu, baja merupakan logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya, memiliki kandungan karbon kurang dari 2%. Bahan-bahan yang terdapat dalam baja seperti kromium, nikel, dan mangan membuat baja lebih bisa bertahan dari oksidasi dan karat. Kandungan bahan tersebut juga membuat permukaan baja terlihat mengkilap. Baja juga tahan terhadap udara lembab, namun baja ini cenderung lebih kaku. Baik, selanjutnya stainless steel. Stainless steel merupakan baja paduan yang mengandung minimal 10,5% krom, sedangkan baja mengandung lebih dari 30% krom atau kurang dari 50% Fe atau besi. Daya tahan stainless steel terhadap oksidasi yang tinggi di udara dalam suhu lingkungan biasanya dicapai karena adanya tambahan minimal 3% dari berat krom. Krom membentuk sebuah lapisan tidak aktif kromium oksida Cr2O3 ketika bertemu oksigen. Lapisan ini terlalu tipis untuk dilihat sehingga logamnya akan tetap berkilau. Logam ini menjadi tahan air dan udara, melindungi logam yang ada di bawah lapisan tersebut. Lanjut, soal nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan pengolahan FeNi dengan pirometalurgi dan hidrometalurgi. Pengolahan FeNi dengan pirometalurgi melalui beberapa tahap, yaitu pengeringan, reduksi, peleburan atau smelting. Pada proses peleburan, biji dipanaskan sampai temperatur tertentu sehingga cukup mencairkan logam yang dikehendaki dari biji-biji tersebut. Baik, lanjut pengolahan FeNi dengan hidrometalurgi. Proses hidrometalurgi pada dasarnya memanfaatkan sifat kelarutan suatu senyawa logam dalam suatu media pelarut yang biasanya larutan dalam air. Secara umum, suatu proses hidrometalurgi biasanya mencakup beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan biji atau ore preparation, kedua itu tahap pelindian atau leaching, tahap pemisahan pada cair solid sampai liquid separation, terus tahap purifikasi larutan atau solution purification, tiga itu tahap pengambilan kembali logam berharga atau recovery. Selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan antara ikatan logam dan ikatan kovalen serta pengaruhnya terhadap sifat-sifat material. Ikatan kovalen ini terjadi karena adanya pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama atau saling meminjamkan elektron valensinya untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Kedua yaitu tersusun dari atom antar unsur non-logam dan non-logam. Tiga yaitu perbedaan elektronegativitas antar atom kecil. Senyawa dengan ikatan kovalen dapat berpagas, cairan atau padatan dapat terjadi antar atom yang sama atau jenis atom yang berbeda. Kemudian yaitu ikatan logam. Ikatan logam ini saling meminjamkan elektron antar atom logam dalam jumlah sangat banyak.
Yang kedua yaitu setiap atom menyerahkan elektron valensinya untuk digunakan secara bersama-sama. Kemudian inti-inti atom ini terletak beraturan dengan jarak tertentu, sedang elektron yang saling dipinjamkan seolah-olah membentuk kabut elektron yang mengisi sela-sela antar inti. Ketiga yaitu atom-atom menempati posisi tertentu relatif terhadap atom lain di kiri atau kanan, depan belakang, dan atas bawahnya, atau atom logam tersusun secara teratur menurut suatu pola tertentu. Susunan atom yang teratur ini dinamakan kristal. Baik, soal terakhir yaitu jelaskan perbedaan antara deformasi plastis dan deformasi elastis. Deformasi plastis adalah deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada benda secara permanen walaupun beban yang bekerja ditiadakan. Bila suatu benda dikenai beban sampai darah plastis, maka perubahan bentuk yang terjadi adalah gabungan antara deformasi elastis dan deformasi plastis. Penjumlahan dari kedua deformasi ini merupakan deformasi total. Bila beban yang bekerja ditiadakan, maka deformasi elastis akan hilang juga, sehingga yang tertinggal adalah deformasi plastis. Selanjutnya yaitu deformasi elastis. Deformasi elastis adalah deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada suatu benda saat gaya atau beban itu bekerja, dan perubahan bentuk akan hilang ketika gaya atau bebannya ditiadakan. Artinya, bila beban ditiadakan, maka benda akan kembali ke bentuk dan ukuran semula. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.